Api membakar 10 kios di kawasan Asrama Haji di Jalan Raya Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api membesar dan dengan cepat menghanguskan 10 kios pedagang makanan. Dugaan sementara api berasal dari salah satu kios yang mengalami korsleting listrik dan merambat ke kios lainnya. Sekitar 10 unit kios, kemudian yang kosong ada 3, kemudian yang isi sekitar 7 kios itu. Awal mula api, Pak? Dugaan sementaranya dari mana, Pak? Ya? Dugaan sementara dari mana? Dugaan sementara dari tengah tadi, dari Pak Muhammad tadi yang ada di lokasi. Kemudian terdengar ledakan, kemudian keluar dan melaporkan ke pemadam kebakaran. Dari kelistrikan itu. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil dan 16 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api yang membakar gudang logistik dan gudang beras di kawasan Pasar Induk Cipinang, Jatinegara telah berhasil dipadamkan. Setelah lebih dari 2 jam, petugas Damkar Jakarta Timur berjibaku memadamkan api dengan menerjunkan 21 unit mobil pemadam serta mobil foam dan ratusan personil. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan lokasi gudang yang berdempetan membuat api sangat cepat meluas ke gudang yang berada di sebelahnya. Sampai TKP, api sudah membumbung tinggi dan asap pun dari segala penjuru terlihat sangat-sangat hitam. Ternyata saat kita semua sampai di TKP, terbakar adalah bukan hanya beras, tapi termasuk sembako di dalamnya. Diketahui peristiwa ini terjadi pada saat jam makan siang dan api pertama kali muncul dari gudang beras. Para pekerja yang panik langsung berupaya menyelamatkan diri keluar dan memanggil petugas pemadam kebakaran. Gudang beras. Itu di sebelah kita itu gudang beras. Nggak lama? Iya, nyamber lah. Nyamber. Langsung perambatan ke gudang ini ya, Pak? Karena lah, Pak, di sini kan karton. Karton sifatnya panas, kan? Panas yang bakar. Tidak ada korban jiwa dalam luka dan peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Inilah video amatir tawuran antar 2 kelompok pemuda di Jalan Sungai Sadang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim penikam Polrestabes Makassar bersama jajaran Patmor Sabara yang menerima laporan langsung membubarkan aksi tawuran pemuda tersebut. Polisi mengamankan 2 pemuda beserta senjata tajam. Kedua pelaku langsung dibawa ke Polsek Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Sampai di TKP, akhirnya para pelaku tawuran melarikan diri. Melakukan penyisiran di beberapa tempat. Akhirnya 2 remaja sempat diamankan. Salah satu remaja tersebut membawa 9 pisau yang mana digunakan untuk ingin melakukan tawuran. Pasca tawuran kedua kelompok pemuda, situasi di lokasi kini telah kondusif. Meski demikian, polisi tetap melakukan penjagaan di lokasi guna menghindari tawuran susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Warga ricuh berebut kupon sembako di Pasar Murah, Kota Gorontalo. Suasana Hari Raya Nyepi, petugas dan pecalang melaksanakan patroli. Jelang sidang isbat penetapan 1 Ramadan, pemantauan hilal digelar di 124 titik di Indonesia.
Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya Stefani Patricia kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan pemirsa, kami awali informasi iNews siang hari ini dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Menjelang bulan suci Ramadan, petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan polisi menggelar razia penyakit masyarakat. Sejumlah lokasi rumah indekos, penginapan, dan warung remang-remang di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara pun dirazia petugas. 4 pasangan mesum dan 4 wanita tanpa identitas meronta saat dibawa petugas. Wanita muda ini menangis histeris saat petugas Satpol PP Kota Tanjung Balai hendak membawanya ke kantor. Ia terus meronta-ronta saat petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan polisi menggelar razia penyakit masyarakat di lokasi kos-kosan, penginapan, dan warung remang-remang di seputaran Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Wanita tersebut terpaksa dibawa petugas karena ia tak memiliki KTP maupun identitas lainnya. Tidak hanya penginapan kelas melati, sejumlah hotel dan kos-kosan pun tak luput dari pemeriksaan petugas. Hasilnya sebanyak 14 orang diamankan petugas, yakni 4 pasangan bukan suami istri, 4 wanita yang 2 diantaranya masih di bawah umur. Kita jaring dari ada penginapan, kemudian ada kos-kosan, kemudian tadi dari tempat minuman tradisional yang kita jaring. Selanjutnya ke-14 orang dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan diberikan pembinaan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Personil gabungan bersama Dinas Sosial merazia sejumlah penginapan dan hotel kelas melati di Kota Medan, Sumatera Utara. Satu persatu ruangan diperiksa dan mendapati pasangan bukan suami istri berada dalam satu kamar. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan seorang pengunjung hotel saat dirazia. Di lokasi penginapan lain, petugas mendapati pasangan pelajar yang kedapatan menginap di hotel. Tadi ada sekitar 4 lokasi yang kita masuki wilayah untuk kita razia. Yang diamankan sekitar 23, 20 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Ya, tadi waktu kami razia ada kedapatan anak sekolah yang dengan pacarnya. 23 orang yang terjaring razia kemudian dibawa petugas ke kantor Dinas Sosial Kota Medan untuk diberi pembinaan. Razia ini digelar untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan jelang masuknya bulan suci Ramadan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Razia menjelang bulan Ramadan juga kembali digencarkan di ibu kota. Di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, ratusan botol minuman keras disita petugas. Satuan Polisi Pamung Praja merazia sejumlah warung jamu di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Saat menggeledah salah satu warung jamu di Jalan Raya Duri Kosambi, petugas menyita sejumlah dus berisi botol miras berbagai merek. Hal yang sama juga ditemukan ketika merazia warung jamu lainnya. Petugas kembali mendapati warung jamu yang menjual minuman keras. Penertiban miras tanpa izin edar gencar dilakukan petugas jelang datangnya bulan suci Ramadan. Berapa lama Bu udah jualan minuman gini? Aku tadinya dagang jamu, ulang tahun dari aku belum punya anak sampai gak punya cucu. Kecamatan Cengkareng mengadakan penertiban miras dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Dan kita malam ini mendapatkan kurang lebih ratusan botol miras dari beberapa titik lokasi yang diduga tidak memiliki izin edar. Selain menyita ratusan botol miras tanpa izin edar, petugas juga memberi imbauan kepada penjual jamu untuk tidak kembali berjualan minuman keras. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja di Bekasi, Jawa Barat tersengat aliran listrik saat akan memasang baliho setinggi 20 meter. Meski nyawa korban selamat, namun korban sempat kritis dan terjatuh dari ketinggian. Orang setrum. Tubuh
Pekerja pemasang baliho ini terlihat lemas dan tak sadarkan diri usai tersengat aliran listrik di ketinggian 20 meter saat akan memasang baliho. Warga sekitar histeris saat melihat korban terjatuh dari ketinggian. Peristiwa ini terjadi di Jalan Sultan Agung, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa sore. Menurut warga, korban tersengat saat mencoba mengebor besi untuk memasang baliho. Begitu lagi ngebor, ternyata di bor itu keluar api di kabel itu, lantas dia kesetrum jatuh. Itu karyawan dari bukan dari Gadetop, itu karyawan honor lah dari luar. Dari luar? Iya, gitu. Itu yang kesetrum ada berapa orang, Bang? Cuma 1 orang, 4 tunggal. Ternyata kebakar. Korban yang kritis kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Ananda, Kota Bekasi. Korban mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh dan masih dalam perawatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polisi menangkap terduga pelaku mutilasi yang menimpa seorang wanita di Sleman, Yogyakarta. Pelaku ditangkap di Temanggung, Jawa Tengah. Polisi menangkap HP, terduga pelaku pembunuhan disertasi mutilasi di Sleman, Yogyakarta. Pemuda 23 tahun ini ditangkap kemarin saat bersembunyi di rumah saudaranya di Temanggung, Jawa Tengah. Dugaan sementara, pelaku tega membunuh dan memutilasi korban karena terlilit hutang. Sebelumnya, pelaku dan korban berkenalan di media sosial. Saat ini sudah tertangkap sebetulnya Mbak, tertangkap bagaimana yang saya sampaikan tadi, pelaku sudah tertangkap. Barusan saja kami mendapatkan informasi dari anggota di lapangan, yaitu pelaku tertangkap di Temanggung. Namun kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut, dikarenakan tentunya kami menunggu kedatangan pelaku di markas Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian Pak. Usai menjalani otopsi, jenazah korban mutilasi Ayu Indraswari dimakamkan di Pemakaman Umum Karangkunti, Margangsan, Yogyakarta. Diiringi doa, peti jenazah korban diturunkan ke liang lahat yang menjadi tempat peristirahatan terakhir. Orang tua korban bertemu dengan anaknya sehari sebelum dikabarkan meninggal dunia. Korban pamit bekerja menggunakan sepeda motor, namun sore harinya ponsel korban sudah tidak dapat dihubungi. Enggak. Itu ada gandeng canangnya mungkin sama mantannya dulu kalau perasaan saya. Dendam. Kemungkinan itu. Mantannya dendam sama baik. Sebelumnya, Ayu Indraswari, 34 tahun, ditemukan tewas termutilasi. Korban ditemukan di kamar mandi sebuah wisma di Jalan Kaliurang, kilometer 18, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Pembunuh membawa kabur sepeda motor dan 2 ponsel milik korban. Dari Yogyakarta, Gunanto, iNews melaporkan. Alisa Wahid, putri sulung Presiden keempat Indonesia Gus Dur, menceritakan pengalaman tidak menyenangkan saat berhadapan dengan petugas bea cukai. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.